belajar kita hari ini ada dua. Nanti setelah kita belajar agama bersama hari ini, yang pertama kita akan semakin mengenal kisah Nuh ketika Allah memusnahkan seluruh ciptaan karena kejahatan manusia. Dan yang kedua, setelah belajar materi pelajaran ini, kita berharap akan semakin bisa berusaha meneladani Nuh yang setia dan taat kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan membiasakan diri rajin berdoa dan berbuat baik sesuai dengan perintah Allah. Nah, sekarang dia makin konsentrasi biar pikirannya gak melewatin kemana-mana. Kita tepuk dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Yang belajar loh ya, gak ada yang main-main loh ya, gak ada yang gangguan ya. Oh, pertama-tama saya ingin tahu dulu, apakah kamu anak yang taat pada orang tua? Aku taat, Abdi sama aku taat. Siapa yang merasa selama ini sudah taat sama orang tuanya? Enggak semua angkat tangan nih ya. Berarti ada yang tidak taat ya. Nih, yang tadi bilang taat, apa buktinya kalau kamu taat sama orang tua? Siapa mau menyampaikan? Buktinya, tandanya kalau kamu taat sama orang tua itu apa? Tobias. Oh, membantu orang tua, bagus. Karena bisa menghormati orang tua, bagus. Sekarang, sebelum kita lanjut belajar lebih banyak, saya ingin anak-anak mencoba mengerjakan soal tes ini. Gampang banget, seperti waktu kelas 1. Kalau betul, ditulis huruf B. Kalau salah, ditulis huruf S. Ya, atau dijadikan aja juga boleh ya. Misalnya nah, itu jelas. Jelas membagikan. Kalian menyiapkan alat tulis, saya membagikan membaca. Nanti yang sudah menerima boleh memberi identitas diri, nama, kelas, nomor untuk Alisa. Iya, nih silakan. Sudah diberi nama, kelas dan nomor. Oke, kalau sudah mulai dikerjakan. Sudah ya? Nah, sekarang ditutup dulu kertasnya, dibalik kertasnya, dibalik. Nah, kita mau apa sekarang? Saya punya film, siapa mau nonton? Oke, perhatikan baik-baik ya. Nanti Bu Asin mau tanya sesuatu, jadi harus memperhatikan. Makasih ya, makasih sekali kamu. Ini gambar apa? Bagus, semua sudah kumpul. Ayo kita mulai dengan doa dulu. Oke, bagus gak filmnya? Bagus ya. Coba sekarang berdasarkan video yang tadi kita lihat sama-sama, apakah anak dalam video tadi menuruti kata orang tuanya? Menuruti enggak tadi?
menuruti yang mana? Bagian mana yang tidak menuruti? Yang tidak lepas sepatu sampai lantainya kotor ya. Terus harus lepok-lepok ngepel. Nah, ini berikutnya betul ya. Dia bayangin kalau terjadi sesuatu gitu ya, akhirnya dia turun. Nah, tadi kalau dia beneran nggak turun, nggak jadi beresin mainannya, kira-kira yang terjadi apa? Semuanya hancur, awalnya jatuh, iya gitu. Tentunya mainan tadi murah ya, sama ya. Oke. Nah, sekarang juga saatnya kita mau diskusi. Beruntung kita sudah punya kelompok ya, jadi nggak perlu dari waktu ke kelompok. Semuanya kembali lagi fokus masuk ke dalam kelompok. Nah, masuk lagi di dalam kita mau diskusi. Oke. Kira-kira nih, menurut kalian ini masih ada apa tidak anak yang tidak menaati orang tuanya? Ada apa tidak sekarang? Pernah lihat apa tidak anak yang tidak menaati orang tuanya? Oh pernah. Pernah lihat. Contohnya gimana nggak tahu? Angkat tangan dulu. Siapa mau bicara? Topi mau bicara? Oke, silakan Topi. Oh, sama orang tuanya marah-marah. Oh, Kinan. Oh, disuruh ngerjain PR, malah mainan HP. Nah, ternyata masih banyak ya zaman sekarang anak-anak yang tidak taat sama orang tuanya. Bahaya itu. Oh, bahaya Bu. Iya, kita mau lihat dari pengalaman Nur ya. Kita langsung saja ya. Kita langsung saja. Kita mau lihat video lagi, sama mau lihat video lagi. Kejadian 6, kejadian 7, kejadian 8, dan kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang sepantai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mesbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepadanya. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Iya. Selesai. Apakah anak-anak bisa menangkap isi dari film tadi? Kalau isinya bisa ya.
halaman paling belakang dari kertasmu. Apa kamu sudah pernah ambil nasihat orang tua? Tadi ada yang bilang sudah. Sekarang ditulis dulu ya. Ditulis di belakang sini. Apakah kamu sudah menaati nasihat orang tua? Ya. Kalau sudah tinggal tulis. Aku sudah menaati nasihat orang tua. Contohnya, ya singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Singkat saja. Kalau belum taat, berarti menulisnya aku belum menaati nasihat orang tua. Aku kalau disuruh mandi aku marah. Misalnya, itu aku siapa tadi yang bilang? Oh iya. Nah, sekarang waktunya untuk diskusi. Sebelum diskusi, Bu Asa ingin anak-anak cerita sebentar saja dengan teman-teman satu kelompoknya. Cerita dulu, yang ditulis itu dibacakan pada teman-teman. Bagus, sudah ya, cukup ya waktunya ya. Oke, sekarang kita akan berdiskusi dengan teman-teman kelompok. Bu Akses sudah membantu dengan membuatkan pertanyaan, soal-soal panduan untuk diskusi. Ya. Nanti Bu Akses akan bagikan lembar berwarna hijau. Anak-anak nanti silakan menuliskan nama anggota kelompoknya di sini. Kemudian ada soal nomor 1 sampai dengan nomor 7. Jawabannya silakan dituliskan di sebelah sini, di bagian depan ya. Jelas? Oke, nanti saling melengkapi, saling membantu, didiskusikan dalam kelompok. Diingat-ingat dari video tadi. Hal baik apa yang tiga Kelompok apa saja yang sudah selesai pertanyaannya?
kelompoknya. Siapa yang akan membacakan hasilnya? Karena banyak boleh dibagi. Siapa bagian satu ya? Siapa yang pertama? Siapa yang mau Oke, sudah cukup persiapannya. Sekarang waktunya presentasi. Kelompok siapa dulu yang mau presentasi duluan? Yang berani maju duluan. Oh bisa. Kelompoknya Kalisa boleh. Boleh. Satu, dua, tiga. Tepuk tangan dulu. Tapi cara mengatasi masalah tidak taat tadi apa ya tadi? Dari kelompok ini ada yang mendengar? Apa Kinan? Oh bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Aku mau tulis di sini. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompoknya Kalesa. Siapa ini yang berani berikutnya? Oh, kelompoknya Kinan silakan. Kelompoknya Kinan. Silakan. Teman-teman. 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 Oh, siap perhatikan temannya ya. Kursinya boleh dibalikkannya biar nanti dia nggak pusing ya, biar nggak tengeng kepalanya. Boleh dibalikkan temannya.
Baik, silakan duduk. Tepuk tangan. Ini hasil dari diskusi kelompok cara mengatasi ketidaktaatan tadi. Yang pertama, bertanggung jawab kepada Allah. Yang kedua, meminta maaf. Minta maaf pada siapa? Pada orang tua ya. Belajar dan mengerjakan PR. Minta maaf kepada orang tua. Harus menaati orang tua. Coba kalau dilihat cara mengatasi masalah ini. Apakah dengan melakukan ini semua anak-anak kemudian bisa menjadi taat kepada orang tuanya? Oh bisa. Dengan bertanggung jawab pada Allah. Gimana caranya bertanggung jawab pada Allah? Oh berdoa. Bagus. Oh biasa mengatakan berdoa. Bagus loh ya. Itu bisa menjadi cara mengatasi masalah ketidaktaatan. Kalau kita berdoa pada Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin tahu kehendak Tuhan. Bagus. Yang lainnya juga bagus hasilnya. Tapi idenya Tobias tadi bisa kita lakukan ya, supaya kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Ini yang bagus, kita beri tepuk tangan dulu. Jadi dari hasil diskusi tadi mari kita buat kesimpulan. Tadi orang-orang pada zaman Nuh mengalami apa? Mengalami banjir bahkan mati ya, karena mereka berbuat jahat. Sedangkan Nuh selamat karena taat kepada Allah. Kesimpulannya kalau kita taat kepada Allah, hidup kita akan. Kalau kita taat kepada Allah, hidup kita akan ya baik-baik, akan selamat. Tetapi kalau kita tidak taat kepada Allah, berbuat semau kita bisa mengalami seperti yang dialami oleh orang pada zaman ini. Nih, pada zaman Nuh dulu banyak orang berbuat jahat. Mereka semau-maunya. Mereka menertawakan Nuh yang membuat kapal. Wah, kita aja di padang pasir seperti ini nggak ada laut kok bikin kapal. Ya. Padahal Nuh membuat kapal itu karena apa? Karena diperintah, karena diperintah oleh Tuhan untuk membuat kapal. Nah, meskipun orang-orang pada masa itu tidak taat kepada Allah, tetapi Nuh tidak terpengaruh. Nuh tetap taat kepada Allah, juga seluruh keluarganya. Dia tetap rajin berdoa. Salah satu buktinya setelah mereka selamat, mereka berdoa bersyukur kepada Tuhan. Rajin bekerja, menuruti perintah Allah. Diminta membuat kapal, yang membuat kapal. Diminta memasukkan binatang berapa tadi jumlahnya binatangnya? Sepasang dilakukan dan tekun berbuat baik. Nah, maka pada suatu hari ketika terjadi hujan lebat selama berapa hari? 40 hari, 40 malam gak berhenti untuk jadi banjir besar seperti ini. Mereka selamat karena mereka dikasihi Tuhan. Mereka taat kepada Tuhan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak taat semuanya mati. Di hari itulah Allah memusnahkan seluruh ciptaan kecuali yang sudah dipilih Allah tadi. Orang-orang baik saja. Mereka semua yang jahat. Nah, anak-anak hebat, kesetiaan dan ketaatan Nuh kepada Allah mendatangkan keselamatan bagi dirinya dan keluarganya. Kita pun bisa meneladani Nuh yang setia dan taat kepada Allah dengan cara apa? Karena idenya Tobias tadi, rajin berdoa dan berbuat baik. Selain itu,
bahasa yang bertanya. Iya. Sekarang coba dibuka lembarannya yang warna putih. Ada doa. Silakan dikerjakan. Gampang dengan memberi tanda silang pada A, B, C. Bukan jawaban yang dibaca dengan teliti. Diberi yang bahasa mau beri tugas ini. Karena anak-anak sudah paham ya tentang bagaimana harus bersikap terhadap orang tua. Di kotak yang atas ya, halaman 3 di tabel yang atas. Mari kita baca bersama-sama. Susunlah jadwal berdoa dan membantu orang tua sejak pulang sekolah hingga menjelang tidur malam. Kemudian lakukan dengan setia. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 bahasa sediakan 5 tempat. Tetapi kamu silakan kalau misalnya mau hanya sampai 4 boleh silakan. Mau semuanya lebih bagus. Silakan ditulis dulu. Nomor 1. Pokoknya kamu membuat jadwal doa dari siang sampai sebelum itu. Jadwal doa dan membantu orang tua. Doanya mau doa kapan? Misalnya nih ya, nanti malam kan makan di rumah makan malam. Mau doa sebelum makan malam boleh. Terus yang sore misalnya pulang sekolah sore mau bantu orang tua, mau bantu apa? Mau bantu nyapu boleh atau bantu yang lain. Yang sudah selesai boleh menyimak yang di layar ya. Di bawah tabel yang kamu isi tadi ada tabel seperti ini. Cari tanggal hari-tanggalnya mulai hari ini. Kamis 26 Oktober, Jumat 27 Oktober, Sabtu 28 Oktober, Minggu 29 Oktober. Nah, tugasmu nanti sampai di rumah adalah menunjukkan jadwal yang sudah kamu buat pada orang tuamu. Kemudian setelah menunjukkan, kamu lakukan seperti yang kamu tulis. Sesudah kamu lakukan, kamu tunjukkan ke mama boleh, papa boleh. Yang tadi melihat, ya kalau kamu di rumah sama kakak boleh sama kakak. Kemudian minta tolong pada mereka. Salah satu saja boleh. Minta tolong pada mereka. Ini di bagian tengah yang lebar ini ada tulisan pelaksanaan. Mohon menuliskan nomor kegiatan yang terlaksana sesuai dengan jadwal kegiatan yang di sini ada. Gampang ya, nanti orang tuamu atau eyangnya tinggal nulis nomornya.
bersama Rena melaksanakan nomor 1, 2, 3, 4. Terus ada tanda tanya di sini. Ibunya Rena tanda tanya di sini. Apakah sudah jelas? Jangan lupa loh ya. Di bawah tabel yang ini ada tanggal pengumpulan. Coba dicek. Dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dikumpulkan hari Senin 30 Oktober 2020. Ya, berarti besok Senin dikumpulkan. Yang sudah selesai boleh sekarang lihat di kolom paling bawah. Lihat di kolom paling bawah itu. Saya pengen tahu, apakah hari ini kamu sudah tahu pesan kegiatan pembelajaran agama? Apa pesannya buat kita? Bagus, Rena, selalu taat pada orang tua. Bagus, Rizky, selalu membantu orang tua. Yang sudah tahu boleh centang smile. Yang belum tahu, tahunya karena diingetin Rena sama Bosi, bisa centang yang B aja, batang mulutnya, atau yang sedih ya, yang sad ya. Sekarang yang kedua, apakah kamu menyukai kegiatan pembelajaran hari ini? Kalau suka centang smile, kalau B aja, biasa aja centang yang tengah. Kalau yang sedih tuh sampai silahkan centang yang sedih, yang paling belakang. Sudah? Kalau sudah, sekarang Bu Asep pengen tahu kalau ada bagian yang kamu sukai, bagian mana yang paling kamu sukai? Kamu tuliskan di situ. Oh iya. Silakan ditulis. Misalnya bagian nonton video. Bagian diskusi. Atau bagian mengerjakan. Oh, ini bagian presentasi. Oh, bagian nonton video. Boleh bebas sesuai dengan perasaanmu ketika mengalami tadi. Ya. Oh ya, yang terakhir boleh langsung yang terakhir yang sudah. Apa yang tidak kamu sukai? Kalau tadi yang kamu sukai, ini yang tidak kamu sukai apa dari belajar ini? Apa ya? Oh enggak ada. Kalau tidak ada ditulis tidak. Silakan duduk.